Hadirin dan jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah menciptakan alam raya semesta ini dengan keseragaman, keindahan, keterpaduan antara satu dan lainnya, keseimbangan yang luar biasa. Kita belajar tentang keseimbangan itu di dalam lembaga pendidikan di sekolah, mulai dari SD sampai dengan S3, bahwa segala sesuatu yang berjalan seimbang akan mengurangi beban dan ongkos. Maka kita merasa kagum di zaman sekarang ini melihat ada para wanita dengan penampilan yang sederhana berjalan di pematang sawah sambil bercandaria, dan di atas kepalanya itu ada barang bawaan yang besar. Dia tidak perlu repot harus memegang tepinya menyeimbangkan, karena dia jaga keseimbangan, seolah-olah benda itu tidak ada di atas kepalanya. Ketika dunia semakin modern, kita ciptakan kendaraan-kendaraan yang canggih, mobil saja. Karena bannya ada 4, dia perlu keseimbangan dan keselarasan. Kita sporing. Ketika bannya berjalan selaras, dia jalan lurus, setirnya bisa dilepas. Kita hanya perlu intervensi ketika berbelok. Ada autopilot. Pada saat bannya tidak berjalan selaras, tenaga yang kita keluarkan untuk meluruskan jalannya itu luar biasa. Konsistensinya sepanjang jalan, dari mulai berangkat sampai ke tempat tujuan, dan itu menguras tenaga. Makanya Allah mengajarkan kepada manusia untuk bersikap adil dan berlaku adil dalam semua bidang. Suatu ketika 2003 atau 2004, dalam perjalanan pulang libur kuliah, saya transit di Malaysia, singgah di tempat kawan-kawan dari Aceh yang bekerja konstruksi. Mengajak saya jalan-jalan ke Menara Kembar. Di sampingnya itu ada sebuah gedung ditulis dengan huruf I setan. Saya nggak tahu bacaannya bagaimana. Menariknya, kawan ini bercerita bahwa dia terlibat di dalam proses pembangunan gedung tersebut. Dan yang lebih menarik lagi, dia ceritakan bahwa instruksi dari mandornya, segala perlengkapan bangunan ini harus tertata detail sampai pada bilangan milimeter. Saya tanya kenapa demikian? Rupanya sudah diwanti-wanti oleh mandor. Sekian mili saja bergeser dari aturan yang sepatutnya, maka akan melemahkan konstruksi bangunan karena tidak adanya keseimbangan. Bahkan sebuah gedung yang masih menapak di bumi perlu keseimbangan. Lalu bagaimana planet bumi ini yang tidak bertiang tetap berada pada porosnya di dalam keseimbangan? Ketika bumi berjalan pada porosnya dan tetap seimbang, maka keadaan di bumi pun harus ada keseimbangan. Hari ini mungkin kita menggugat sebagai orang awam, kenapa ketika terjadi serangan binatang buas di pemukiman penduduk, binatang itu tidak boleh dibunuh, gajahnya tidak boleh dibunuh, harimaunya tidak boleh dibunuh, binatang-binatang liar itu. Tapi binatang itu boleh membunuh manusia, tidak dipidanakan. Kita menggugat. Tapi para ahli menjawab, yang pertama, kalau manusia diserang oleh binatang tersebut,
sudah pasti karena disebabkan ada kesalahan manusia yang lain yang menyebabkan binatang tersebut harus membalas. Yang kedua, kalau binatang itu diizinkan dibunuh, spesiesnya sudah langka, musnah, maka terjadi ketidakseimbangan ekosistem, dan itu sangat berbahaya. Sayangnya, kita hanya berbicara tentang ekosistem alam, lupa tentang ekosistem Islam, lupa tentang ekosistem ekonomi, lupa tentang ekosistem politik. Hari ini, ketika di negeri kita yang tercinta ini, dalam sejarah kehidupan dunia modern, barangkali hanya di Aceh satu-satunya tempat yang diberlakukan kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, tanpa ada ruang untuk praktek yang non syariah. Kita menggugat mulai dari sistemnya yang error dan lain sebagainya. Kita lupa tentang hewan liar tadi. Hewan liar itu hidup di dalam ekosistemnya. Harimau tidak perlu uang ATM dan kartu kredit. Harimau tetap sehat, segar, berkembang biak. Semua yang hidup dalam ekosistemnya akan murah dan akan nyaman. Tapi ketika seekor harimau dikeluarkan dari ekosistemnya, dimasukkan ke kebun binatang, untuk keberlangsungan hidup harimau ini perlu ditunjang dengan biaya. Maka mulailah kita membaca di media, kita nonton di televisi tentang kebun-kebun binatang, yang binatang di dalamnya itu yang seharusnya menjadi raja hutan tiba-tiba kurus kering. Kenapa? Sesuatu yang hidup di luar ekosistemnya. Keadaan tidak mendukung. Hari ini saat kita berpikir dan menggugat kenapa ekonomi syariah begini, kita hanya melihat sebuah subsistem dengan mengabaikan ekosistemnya. Keuangan syariah akan berbiaya mahal bila hidup di tengah-tengah ekosistem yang tidak syariah. Ekosistem syariah adalah kejujuran. Maka Nabi katakan, orang yang berbohong itu tidak boleh menjadi bahagian dari umat beliau. Pelit nggak ada masalah, tapi bohong, tidak jujur, tidak amanah. Apa kata Rasulullah? La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai sikap amanah. Andai kata ekosistemnya sudah syariah, maka sungguh bank syariah itu akan sangat-sangat syariah. Maka adalah mustahil menuntut bank itu menjadi syariah apabila kita yang bahagian dari ekosistemnya tidak menjadikan diri kita syariah. Kalau kedua-dua belah pihak dan semua faktor pendukung sudah syariah, maka yakinlah itu akan hidup dengan baik. Tapi ekonomi syariah di Aceh, sesyariah apapun kita, tetap sebuah subsistem dari sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah sepakat, ternyata dari pusat ada hal-hal yang diubah. Bukankah dulu kita sudah nyaman ketika bank-bank konversi ke syariah semuanya? Lalu kapan bermula kegaduhan ini? Ketika di pusat semua bank-bank negara tersebut yang syariah disatukan menjadi Bank Syariah Indonesia. Keributan di atas akan turun ke bawah, tapi tidak semua keributan di bawah akan bermasalah ke atas. Ekosistem. Seharusnya kita bisa proteksi lingkungan kita dalam sebuah ekosistem yang syariah. Kapan? Apabila kepemimpinannya syariah. Lalu bagaimana kita berharap pemimpin yang syariah apabila politiknya tidak hidup dalam ekosistem yang syariah? Islam tidak mengajarkan sebuah bentuk khusus dari pemerintahan, harus berbentuk monarki kerajaan, harus demokrasi parlementer ataupun demokrasi presidensial. Karena Islam sudah mencontohkan Rasulullah berhasil menjadi pemimpin tanpa pemilu. Rasulullah berhasil menjadi pemimpin tanpa harus belajar ilmu politik. Dan itu contoh kepemimpinan paling sukses dunia dan akhirat. Ketika berganti kepemimpinan suksesi, Nabi tidak menitipkan sebuah sistem khusus, kalian harus duduk rapat musyawarah, harus ada pemilu, harus ada kampanye. Tidak. Berjalan secara natural, dibentuk oleh sistemnya.
terpilihlah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjelang ajal, beliau tidak biarkan sistem itu berjalan sendiri. Beliau ganti dengan sistem wasiat. Beliau berwasiat agar bila beliau meninggal dunia, Umar yang menggantikannya. Ketika Umar berpulang ke rahmatullah sebelum ajal, beliau ubah sistemnya. Dari sekedar wasiat, walaupun sudah datang pemuka-pemuka Islam kala itu, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan putra beliau Abdullah bin Umar, berharap agar Sayyidina Umar menuliskan wasiat agar putra beliau dilantik menjadi khalifah. Apa kata Sayyidina Umar? Ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul muttarru aklal maitah. Saya tidak menerima limpahan jabatan khalifah ini dengan sukacita. Saya menerimanya persis seperti seorang dalam kondisi darurat terpaksa makan bangkai. Wa ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul wasiyyu akla malil yatim. Saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti seorang yang terpaksa menjadi orang penerima wasiat menjaga harta anak yatim. Jangan kalian lanjutkan beban ini kepada anak cucuku, cukup aku sendiri. Diperintahkan 6 orang ini untuk memilih ahlul hilli wal aqdi. Tapi semuanya berjalan mulus. Apapun sistem yang dipakai tetap syariah. Kenapa? Karena ekosistemnya syariah. Maka hari ini kita berharap agar pemerintah, agar wakil rakyat itu hidup dengan cara yang syariah. Tapi kita tidak berpandu kepada syariah saat memilih mereka untuk menjadi wakil rakyat. Kita biarkan mereka bekerja keras, jual properti, melobi ke sana kemari untuk dapatkan biaya menyogok kita. Lalu setelah mereka terpilih ingin balas jasa, kita gugat mereka. Puji wakil rakyat minta peng tak? Coba lahirkan wakil rakyat yang tidak perlu biaya. Dan untuk wakil rakyat, andai kata berjalan dengan sesuai ekosistemnya, jalur-jalurnya, memang bakat politisi mengajukan diri sebagai politisi, jalurnya. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang melihat bahwa politik itu adalah ajang bisnis untuk jual beli, untung dan rugi. Maka betapa ketika pemilu datang, orang yang bahkan pada pemilu sebelumnya tidak pernah hadir pada rapat umum, pada kampanye umum, tiba-tiba sudah mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Dia tidak punya modal sosial, dia jual properti untuk tidak terpilih. Lalu kita berharap semuanya menjadi syariah? Tidak. Dimulai dari setiap kita bertanggung jawab. Bahagian mana dari syariah ini yang sudah kita jalankan sebelum kita menggugat pihak yang lain. Tapi mengajak masyarakat untuk memulai agak sedikit lambat karena banyak kepala yang harus diyakinkan. Namun ketika satu kepala pemerintahan yang mampu diyakinkan untuk menjalankan sistem tersebut, dalam waktu yang singkat itu akan berubah. Kalau kita putus asa melihat bagaimana korupsi yang merajalela, bagaimana hukum yang tidak berpihak pada keadilan sangat merusak kehidupan bermasyarakat, bukankah keputusasaan yang sama pernah melanda umat Islam setelah generasi Khulafaur Rasyidin pada masa awal dinasti Bani Umayyah? Tapi pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan oleh seorang pemimpin untuk mengembalikan keadilan dan ketertiban? Umar bin Abdul Aziz membuktikan 30 bulan beliau menjabat khalifah, 2 tahun setengah, dan beliau tidak perlu menanti 2 tahun setengah. Di tahun pertama beliau menjadi pemimpin, suasana berubah. Seorang penggembala ternak berstatus nomaden dari tengah padang pasir datang ke kota untuk membeli bekal persiapan sekitar 6 bulan ke depan. Sambil menanti barang-barang belanjaannya dibungkus dipersiapkan, terlibat dalam diskusi. Siapa pemimpin kita sekarang? Pertanyaan dari penggembala ini. Pedagang itu sambil terus bekerja membungkus pesanan dari pelanggannya ini menjawab, pemimpin kita sekarang namanya Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba penggembala ini memuji beliau.
Sungguh beliau adalah seorang pemimpin yang adil, yang wara, yang zuhud, yang jujur, yang amanah. Segala sifat yang melekat pada Umar bin Abdul Aziz disebutkan hampir 100%. Melongo pedagang ini, dia bertanya, bagaimana engkau yang tinggal di tengah padang pasir bisa sangat mengenal pemimpin kita yang tinggal di tengah ibu kota? Engkau bisa menyebutkan sifat-sifatnya dengan rinci dan detil. Apa kata penggembala ini? Justru dia yang terkejut. Tidak, saya tidak mengenal beliau secara pribadi. Digugat, lalu bagaimana engkau bisa menyebut sifatnya secara detil? Penggembala ini menjawab, kami dapatkan kearifan turun-temurun dari nenek moyang kami para penggembala yang nomaden, bahwa bila binatang peliharaan ternak yang kita jaga tiba-tiba hidup aman sentosa, tidak diganggu oleh binatang buas, datang serigala hanya menerkam satu ekor saja untuk dimakan bersama. Ketika mereka datang lapar lagi, datang untuk menerkam satu ekor dimakan bersama, daripada yang sebelumnya mereka datang rame-rame mengambil beberapa ekor dimakan tidak habis. Kalau binatang buas sudah tidak lagi berbuat zalim, itu pertanda bahwa di dalam dunia manusia, politik dan kepemimpinannya dikuasai oleh pemimpin dengan sifat yang tadi telah saya sebutkan. Ketika pemimpin manusia berlaku adil, bahkan binatang pun akan berlaku adil. Itu kearifan yang diajarkan turun-temurun di dalam dunia orang-orang yang hidup nomaden, mungkin suku Baduy dalam tradisi kita di Indonesia ini. Maka hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau keterampilan dan kemampuan kita hanya menggugat, yakinlah siapapun punya potensi. Tapi apa yang mampu kita buat? Kerusakan sekecil apa yang mampu kita perbaiki? Sumbang kebaikan tersebut. Maka ketika pemerintahan dan kepemimpinan sudah berjalan baik, semua yang di bawahnya insya Allah akan mudah untuk diperbaiki. Tapi setiap kebaikan yang kita mulai dari bawah tiba-tiba mentok di atas. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Maha suci Allah yang telah menyatakan dalam ayatnya, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di laut dan di darat, bukan karena binatang buas, tapi bima kasabat aydin nas, akibat ulah manusia. Nabi tidak menyebut manusia, Allah tidak menyebut manusia secara utuh, tapi disifatkan dengan tangannya. Kenapa? Karena kerusakan ini benar-benar terjadi secara sistemik karena perbuatan tangan. Walaupun ada yang bekerja menebang pohon pakai gergaji mesin, walaupun ada yang membuldozer hutan dengan mesin-mesin yang canggih, tapi semua itu akan berjalan aman murni disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ada sebuah tangan yang berkuasa menandatangani selembar surat untuk memberikan izin. Bima kasabat aydin nas. Dan tidakkah orang-orang yang tangannya Allah berikan kekuasaan, yang tanda tangannya ini berkuasa untuk mengubah segala kebijakan, berfikir berapa lama dia akan bertahan hidup di dunia ini? Tidakkah kematian orang-orang hebat di masa lalu menjadi pembelajaran bagi kita? Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kalian. Orang yang kaya-kaya, hanya Fir'aun di masa lalu membungkus jenazahnya dengan berlian dan harta yang melimpah. Tapi itu bukan untuk dinikmati oleh Fir'aun, untuk dinikmati oleh orang-orang Mesir yang hidup sekarang. Lalu siapa pemimpin kita di negeri ini yang sudah membawa harta kekayaan ke dalam kuburnya? Kalau itu tidak menemani Anda di dalam kubur, lalu warisan apa yang akan Anda tinggalkan untuk anak cucu nantinya? Maka kita miris ketika kehidupan mewah menjadi tontonan, dipertontonkan, dan kita sebagai orang miskin pun gila terhadap tontonan kemewahan. Media sosial dihiasi dengan mempertontonkan kekayaan para artis yang berangkat dari nol, kaya dari jempol kita. Betapa banyak orang-orang yang tidak sepatutnya mempunyai panggung, kita berikan panggung karena menge-share berita dari mereka. Dan bukankah kita bertanggung jawab atas setiap unggahan-unggahan tersebut? Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mulailah perbaikan itu dari lingkungan yang terdekat.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Kita mulai dari diri sendiri untuk tidak ikut terlibat dalam kerusakan kalau tidak mampu untuk mengubahnya. Kita ajak istri dan anak-anak untuk tidak berpartisipasi dalam kerusakan bila tidak mampu untuk melakukan perbaikan ke arahnya. Dari ujung tangan kita saat pemilihan, kita pilih orang-orang yang terlihat lebih banyak unsur kebaikan daripada unsur kejahatan, agar perbaikan itu semakin kompak untuk dilakukan. Namun nyatanya kerusakan terjadi secara sistemik, seolah-olah kita sudah putus asa untuk keluar darinya. Maka hari ini kita kembalikan kehidupan ini kepada tujuan semula. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup adalah untuk mati. Kita persiapkan bekal untuk kematian. Kalau sedikit pagar bergeser lalu kita gesek untuk menjadi sebuah pertengkaran, lalu apakah pertengkaran itu yang akan kita bawa mati? Tanamkan kesadaran, al-muslimu, seorang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika muslim yang lain selamat dari kejahatan lidah dan dari kejahatan tangannya. Maka bukankah keributan-keributan kita di Aceh disebabkan oleh sebuah standar yang berlaku secara nasional dan yang sangat fenomenal? Kita sayangkan keributan di jantung hati rakyat Aceh ketika, mohon maaf saja, USK dengan UIN bergesek, sama-sama 3 huruf diawali dengan U. Pergesekan tersebut bukan karena keinginan kita, tapi ketika dari pusat dibuat kebijakan akreditasi. Demi mengejar akreditasi, kita patok-patok posisi tertentu yang bukan tanah kita dan bukan warisan nenek moyang kita, hanya untuk mendapatkan akreditasi. Akhirnya semua berubah menjadi sebuah akreditasi. Bila dulu kita menuntut ilmu mencari guru yang memang patut menjadi guru, sekarang tidak ada lagi pelajaran untuk memilih guru. Yang penting akreditasi. Hilanglah keberkahan ilmu. Makanya Imam Al-Ghazali mengajarkan di awal kitab beliau Ihya Ulumuddin, ikhtiyarul muallim, memilih guru, kemudian memilih kawan, kemudian memilih makanan. Tapi kita tidak pernah lagi diarahkan untuk memilih, kita diarahkan untuk menerima secara terpaksa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka mari kita jadikan keteladanan Rasulullah dan para sahabat pendidikan di masa lalu mengarahkan kepada adab yang tinggi, hidup sejalan dengan alam, dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah itu sebagai kekayaan yang akan kita bawa mati dan diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Janganlah lagi mempertontonkan sikap hidup hedonisme dengan segala kemewahan. Janganlah lagi kita memuji di depan anak-anak kita orang yang berhasil di dalam harta dan kekayaan. Mari kita puji di hadapan anak-anak kita orang yang berhasil hidup dengan akhlak dan budi pekerti, agar itu menjadi orientasi mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fard